Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Kita patut naikkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena cinta kasih dan kemurahan-Nya, kita boleh berjumpa kembali di tahun 2025. Semuanya karena Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah syukur saat ini, yang mana kita mengawalinya dengan pujian terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, padamu saat ini kami datang karena anugerah-Mu. Terima kasih kami boleh dipertemukan kembali di tempat ini, di Lembaga SMA Negeri 5 Kupang yang tercinta ini.
Semuanya karena anugerah Tuhan. Kami masih ada sebagaimana kami ada, semuanya karena anugerah-Mu Bapa. Di pagi hari ini kami datang menaikkan syukur dan terima kasih kami oleh karena perkenanan-Mu, oleh karena cinta kasih-Mu, oleh karena penyertaan-Mu sempurna bagi kami, sehingga kami ada di sini saat ini. Kami akan memulai ibadah syukur kami saat ini. Kami mohon Roh Kudus kuasai tempat ini. Roh Kudus kuasai hati pribadi kami masing-masing untuk berjumpa dengan Tuhan di awal tahun ini, sebelum kami memulai kegiatan belajar mengajar kami di Lembaga SMA Negeri 5 ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan saat ini bagi kami boleh mendapat tempat di hati kami Tuhan, dan pada kekuatan Tuhanlah yang memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba Tuhan yang Kau pakai untuk menyatakan rahasia-Mu bagi kami, biar dengan kekuatan, otoritas, dan wibawa Allah, kuasa Allah memampukan hamba-Mu untuk berbicara atas nama Tuhan, dan semua kami boleh dilawat oleh kekuatan kuasa-Mu. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, dan biarlah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhir boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Charles, kita angkat pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat
kasih setia-Mu. Kami tahu bahwa setiap langkah kami ada dalam perhatian Tuhan. Adapun suka, adapun duka, kami tahu bahwa rencana Tuhan atas hidup kami semua akan mendatangkan kebaikan. Karena itu pada pagi hari ini kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami seluruh warga SMA Negeri 5 datang dan memohon agar supaya memulai kegiatan belajar mengajar kami pada semester ini, biarlah kami bersama-sama dengan Engkau. Sebab kami tahu bahwa Engkaulah yang akan memegang kendali setiap kehidupan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang akan memberikan kami rambu, kompas kehidupan kami, biar apa yang kami dengar boleh menjadi kekuatan baru bagi setiap kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat damai sejahtera untuk kita semua. Seluruh warga SMA Negeri 5 yang saya kasihi, yang saya cintai, kita menghabiskan waktu kurang lebih 3 minggu. Saya tahu, saya yakin bahwa begitu banyak pekerjaan, aktivitas yang kita kerjakan. Ada beberapa di antara kita yang pergi keluar kota, ada beberapa di antara kita yang menghabiskan waktu di rumah, ada beberapa di antara kita yang mungkin begitu senang menikmati hari libur yang ada. Bahkan ada beberapa di antara kita yang mengalami kesedihan. Tapi seperti yang tadi saya katakan di dalam doa bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Setiap umat Tuhan yang ada pada hari ini, tidak terlepas apa agamanya, kita meyakini bahwa rencana Allah atas kita semuanya baik. Kalau ke depan kita mengalami sesuatu yang tidak baik, maka yang ingin saya katakan bahwa itu adalah cara Tuhan agar supaya kita mengingat dan bergantung penuh kepada Dia. Saya akan membuka renungan singkat pada hari ini kepada kita semua tentang betapa pentingnya rencana. Karena kehidupan tanpa rencana akan mengalami jalan buntu. Saya melihat di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Yakobus. Tentunya yang beragama Protestan, yang beragama Katolik sudah sering mendengar ayat ini. Tetapi teman-teman, anak-anakku yang beragama Muslim, ambil nilai baik daripada apa yang saya sampaikan ini. Perikop atau judulnya berkata, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu membanggakan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat yang terakhir, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Maka saya bertanya kepada kita semua pada pagi hari ini, seperti apa kita mengidentifikasi dosa itu? Maka ada yang berkata bahwa dosa itu ketika seorang mencuri. Maka ada yang berkata bahwa dosa itu seperti orang membunuh. Ada yang berkata bahwa dosa itu seperti seorang sedang melakukan fitnah, gosip, makian, hinaan kepada orang lain. Banyak orang bisa memberikan definisi tentang dosa itu. Tetapi di dalam kekristenan yang kita dengar pada pagi hari ini, dia bilang, jadi apa yang kita tahu itu baik
dan kita tidak lakukan, maka itu dosa. Kalau pagi tadi kita datang dan tidak gosok gigi, kira-kira itu dosa atau tidak? Tentunya tidak ditulis di dalam Alkitab bahwa tidak gosok gigi itu dosa. Tapi apakah gosok gigi itu baik atau tidak? Baik. Maka kalau kita tidak menggosok gigi itu berdosa. Dan bacaan ini menjelaskan kepada kita bahwa melakukan sebuah rencana itu adalah sesuatu yang baik adanya. Maka jika kita tidak memulai dengan sebuah rencana, maka kita berkata bahwa itu adalah dosa. Cerita ini menjelaskan kepada kita bahwa ada orang-orang yang ingin pergi ke kota A, ingin pergi ke kota B, tanpa merasa menyadar diri bahwa dia adalah orang yang tidak mampu. Dia pergi dengan begitu saja. Dia tahu bahwa dia punya, saya ingin punya kios, saya ingin punya motor, saya ingin punya pekerjaan. Kalian yang kelas 3 mungkin punya rencana, saya ingin agar supaya tahun ini saya bisa lulus dengan nilai yang baik, saya bisa masuk di perguruan tinggi negeri, saya ingin menyenangkan hati orang tua. Tapi apakah semua rencana itu kita hadirkan Tuhan di dalamnya? Karena di dalam bacaan yang kita baca pada pagi hari ini, setiap rencana yang kita keluarkan dari pikiran kita itu dilandasi dari dalam pikiran Tuhan. Semua warga SMA Negeri 5 yang saya cintai dan saya kasih. Banyak orang yang gagal, tidak mencapai tujuan dengan jelas, hanya sampai pada pertengahan jalan. Karena mereka tidak memiliki rencana. Mereka hanya mendengar bahwa di depan ada hal yang bisa mendatangkan keuntungan kepada mereka. Tapi mereka tidak pernah tahu bahwa jalan untuk mendapatkan keuntungan itu ada penuh liku, ada penuh kerikil yang bisa mendatangkan kecelakaan pada mereka. Karena itu menghadirkan Tuhan di dalam hidup itu merupakan satu hal yang penting. Kita berduka pada awal tahun baru. Kita kehilangan saudara kita, ibu guru kita, kakak kita, meninggalkan dengan tidak memberikan pesan apa-apa. Kita melihat bahwa hidupnya baik-baik saja, terlihat sehat, berkomunikasi baik-baik saja, tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan pergi meninggalkan kita. Tapi ingat baik, pemilik kehidupan itu bisa memanggil kita kapanpun juga. Saya seringkali berkata kepada teman-teman bahwa syarat seorang itu mati dengan baik, tidak perlu dia sakit atau tidak perlu dia tua. Syarat orang mati tidak perlu dia sakit atau dia tua. Orang sehat pun kalau Tuhan mau panggil, dia bisa panggil. Anak kecil pun juga kalau Tuhan mau panggil, Tuhan bisa panggil. Nah itu kayak itu Tuhan ada panggil sekarang. Maksudnya panggil untuk memperbaiki sound system. Ya, bukan ke mantap. Jadi bagaimana agar supaya kita ini hidup berkenan kepada Tuhan? Orang-orang berkata bahwa semasa hidupnya dia baik, semasa hidupnya dia tidak pernah bersentuhan, bergesekan dengan tetangga, dengan teman-teman. Di dunia kerja dia terkenal orang baik. Saya ingatkan lagi, hidup kita lah yang akan menentukan kemana kita akan pergi. Orang mau mati, ditembak, dimutilasi, itu tidak penting.
Karena ada pendeta yang dibunuh, ditembak ketika dia berkhotbah di mimbar. Ada pastor yang dipenggal kepalanya, maka kita bisa mengklaim bahwa orang yang mati dengan tidak baik itu dia akan masuk neraka. Tidak. Cara hidup kita pada hari ini itu akan menentukan kemana kita akan pergi. Karena 3 agama besar, Katolik, Protestan, dan Islam itu meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian. Maka mulailah hari ini kita mulai dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang sekiranya akan mengantarkan kita kemana kita akan pergi di kemudian hari. Kepergian ibu guru, saudara kita yang telah dikuburkan beberapa hari yang lalu, saya secara pribadi meyakini bahwa dia telah menabur hal-hal yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang dia tampilkan di sesama kami, maka saya bisa menyimpulkan bahwa dia pergi ke tempat yang benar. Maka sekarang bagaimana dengan kita pada pagi hari ini? Pada tahun 2025, kita bukan hanya berjalan dengan begitu saja. Bangun pagi, makan, apel pagi, belajar, pulang, makan, tidur, dan berputar begitu-begitu saja. Tanpa punya rencana dalam melibatkan Tuhan di dalam. Ke depan begitu banyak tantangan hidup. Kalau kita sebagai warga SMA Negeri 5 tidak mau mempersiapkan diri dengan baik, maka kita akan ketinggalan. Rencana itu penting. Sampai tadi Yakobus berkata kepada kita, bahwa orang yang tidak berencana, dia masuk dalam kategori orang yang berdosa. Waktu 5 menit ke depan, tundukkan kepala dan mulai berencana apa yang harus saya lakukan. Bukan hanya sekedar berencana, libatkan Tuhan dalam perencanaan. Masuk di kelas sebentar, pulang, tulis di buku di bawah sticky notes. Tulis apa rencana kita. Kalau saya juga punya rencana untuk menikah. Kawin. Amin, loh. Ini tidak janji-janji palsu. Tapi kan pada prinsipnya kita bisa punya rencana. Saya berdoa. Bertahun-tahun saya pernah berdoa. Seperti begitu. Tapi kalau Tuhan belum berkehendak, mau seperti apa? Ya kan? Ada beberapa teman yang ketawa, teman guru. Saya tahu isi hati mereka. Banyak rencana. Tapi sekali lagi, mari kita libatkan Tuhan. Karena prinsip daripada rencana itu menyatakan bahwa seorang itu tidak sombong. Kalau dia tidak pernah melibatkan Tuhan, maka dia sedang menunjukkan diri bahwa dia lebih hebat daripada Tuhan. Biarlah tahun 2025 yang penuh dengan tantangan ke depan, kita bisa lalui dengan baik. Kita bisa jalani dengan berdiri tegak dan berkata bahwa kalau ada Tuhan di pihakku, siapakah lawan-lawan? Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Akhir kata dari renungan yang singkat ini, saya mengajak kita semua untuk mulai mempersiapkan diri bahwa tantangan ke depan begitu banyak yang akan menghampiri kita. Baik kita dipanggil sebagai peserta didik, dipanggil sebagai seorang anak dalam sebuah keluarga, dipanggil sebagai masyarakat di dalam sebuah lingkungan, ada begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi.
bagaimana kita bisa menghadapi, persiapkan diri, dan meyakini bahwa ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, bahwa kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat tahun baru. Baik, kita akan berdoa bersama-sama sebelum saya berikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa, tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kebaikan dan kasih setiamu, bahwa penyertaan Tuhan dari tahun 2024 hingga kami memasuki hari yang ke-6 pada tahun 2025 ini. Dan kami masih bisa menikmati udara yang segar, masih bisa bercengkrama satu dengan yang lain, masih bisa dapat melihat indahnya matahari, masih bisa datang berkumpul dan melakukan banyak hal pada menit-menit yang ke depan. Kami tahu bahwa Tuhan tidak berhenti sampai di sini, tapi masih ada banyak hal yang akan Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu dari tempat ini Tuhan Yesus yang baik, semua kami datang ke hadapan hadirat-Mu memohon pertolongan. Kiranya Tuhan mau menolong setiap kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukan hal-hal yang terkadang kami tidak pikirkan, terkadang di luar kemampuan kami. Kami mau agar supaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Demikian juga firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, tentang betapa pentingnya setiap kami memiliki rencana. Tuhan ajar setiap kami pada pagi hari ini, agar supaya kami tidak menjadi pribadi yang acuh tak acuh dengan keadaan. Tetapi kami mau mengelola hidup kami, memulai dengan sebuah rencana. Apa yang harus kami kerjakan sebagai peserta didik? Apa yang harus kami kerjakan sebagai seorang guru? Sebagai seorang pegawai? Kami mau melibatkan Engkau ya Tuhan. Engkau hadir bersama-sama. Sehingga ke depan semua yang kami rencanakan itu boleh berjalan dengan baik. Kami tahu bahwa apa yang kami harapkan, apa yang kami impikan, terkadang tidak semulus dengan apa yang kami cita-citakan itu. Namun kami sadar Tuhan, bahwa di tengah-tengah masalah atau ujian yang kami hadapi, sesungguhnya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kami semua, memberkati Ibu Kepala Sekolah, memberkati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, semua guru yang ada, cleaning service, security, pegawai, semua kami, biarlah Engkau ikat dengan tali kasih. Ada sukacita, damai, sejahtera dicurahkan di tengah-tengah lingkungan keluarga besar SMA Negeri 5 ini ya Tuhan. Kami juga merasa bersedih atas berpulangnya kekasih kami, Ibu Weni. Namun kami tahu bahwa Tuhan lebih mengasihi daripada kami mengasihi hamba-Mu. Kami tahu bahwa peristiwa yang terjadi itu merupakan cara agar Tuhan ingatkan kepada kita, agar supaya semua kita pada hari ini mau mengelola hidup kami dengan baik. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang indah. Kami tidak dapat mengira-ngira kapan Engkau memanggil kami, kapan Engkau datang. Tapi tugas kami, yaitu biarlah Tuhan mengajar kami, supaya kami boleh mengelola hidup kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini, sepanjang semester ini, kami bawa di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang baik akan kami dapatkan di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Mengakhiri persekutuan kita pada kesempatan pagi hari ini, kita angkat pujian tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Dengan sukacita mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan.
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu dalam berarti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelum ibadah kita berakhir, mari kita berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian kami kembalikan kepadamu Tuhan, yang telah memimpin kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Harapan kami kiranya damai, sukacita, dan kasih kuasa Allah menyertai kehidupan kami semua, warga SMA Negeri 5 Kupang, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita. Waktu sepenuhnya saya serahkan pada Ibu Kepala Sekolah.